Shalom, selamat pagi Jemaat GBIS Haleluya Palur dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Pagi hari ini kita berkumpul bersama, kita akan belajar tentang firman Tuhan. Namun sebelum kita buka Alkitab, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi yang indah ini Engkau berkati kami dengan kesehatan yang sempurna. Dan dengan kesehatan yang sempurna ini iman kami dapat mengatakan bahwa Engkau mengizinkan kami untuk menikmati hari yang telah Kau berkati ini dengan penuh sukacita. Dan di tengah-tengah sukacita ini kami menyatukan hati, menyatukan pikiran, kita akan bersama-sama menikmati ibadah online. Roh Kudus bekerja di setiap hati, supaya ayat demi ayat yang kami pelajari dapat tertanam dalam hati kami, dapat berbuah di dalam tutur kata dan perbuatan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom. Mari kita fokuskan hati kita, pikiran kita belajar tentang firman Tuhan dengan tema takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya takut akan Tuhan artinya taat, percaya, dan iman kita arahkan kepada Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu artinya taat pada Tuhan, percaya pada Tuhan, sehingga iman kita arahkan kepada Tuhan. Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus takut kepada Tuhan Allahmu. Saya ulang. Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ulangan 6 ini mengajarkan supaya kita berhati-hati jika kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena orang yang takut akan Tuhan, orang yang beribadah kepada Tuhan, pasti diberkati oleh Tuhan. Kenapa kita diperingatkan dengan hal ini? Karena di masa-masa sekarang ini banyak orang tidak lagi mengutamakan kehidupan rohani. Mereka lebih mengutamakan kehidupan jasmaninya. Rohaninya sudah dibutakan oleh ilah-ilah zaman sekarang. Apa bentuknya? Bentuknya yaitu kesibukan. Orang tidak beribadah karena sibuk dengan hobinya, sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan lain yang lebih menggiurkan. Karena tawaran dunia itu selalu manis, tawarannya selalu manis untuk kehidupan manusia. Bagaimana nanti kalau mereka sudah masuk dalam tawaran dunia, ini lain. Tapi namanya tawaran itu manis. Orang lebih sibuk dengan kesibukan mereka sendiri, sehingga yang namanya ibadah itu mereka lupakan. Orang lebih memilih kerja lembur di kantor
atau orang lebih mengutamakan pertemuan dengan kliennya, sehingga mereka tidak mengikuti acara-acara rohani. Contohnya minggu ibadah mereka sudah mulai lupakan. Selasa ada pendalaman Alkitab, mereka mulai tidak mengerti. Apalagi yang namanya permata, persekutuan rumah tangga, ataupun aktivitas di cabang, mereka sudah tidak mengikuti lagi. Karena apa? Diberkati. Anak muda bagaimana? Anak muda lebih pilih hangout, lebih pilih clubbing daripada pertemuan-pertemuan Saat night, daripada pertemuan-pertemuan anak muda. Mereka lebih enak, lebih senang dengan pertemuan acara mereka sendiri. Nah, inilah keadaan manusia zaman sekarang. 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah memberikan firman Tuhan kepada Rasul Paulus dan diberikan kepada Timotius. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Kalau kepingin mengerti keadaan zaman saat ini. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, perhatikan, secara lahiriah mereka masih menjalankan ibadah. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. 2000 tahun sudah menubuatkan suatu saat akan terjadi keadaan seperti ini. Dan kita yang berpedoman pada Alkitab ini harus benar-benar melihat keadaan lalu menerapkan kita akan berada di mana. Ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Bagaimana keadaan sekarang ini? Yang kaya bingung kalau uangnya berkurang. Yang miskin lebih bingung karena dia tidak punya uang. Mereka mencintai uang daripada dirinya sendiri. Dan ini sudah terbukti. Di akhir zaman model yang namanya uang ini melupakan segalanya. Bisa lupa ibadah, bisa lupa rumah tangga, bisa lupa segalanya. Karena apa? Mereka mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Ya, membual, sombong.
dan suka memfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Mari kita lihat dunia. Ada enggak anak-anak yang sudah mulai berontak terhadap orang tuanya? Saya rasa media kita banyak menampilkan para anak-anak yang sudah mulai memberontak terhadap orang tuanya. Bahkan tidak hanya memberontak orang tua, tidak berterima kasih. Dari kecil dibesarkan, disekolahkan, dinafkahi, diberi pakaian, diberi apa yang menjadi permintaannya. Tapi bagaimana? Anak sekarang sudah mulai tidak berterima kasih pada orang tua. Dan ini mendunia. Bukan hanya di daerah kita, ini mendunia. Alkitab mengatakan, ya, dia ada banyak orang yang berontak terhadap orang tuanya. Banyak anak yang sudah tidak berterima kasih pada orang tuanya. Akibatnya apa? Mereka tidak mempedulikan agama. Agama itu nomor 2. Ya, agama itu hanya sekedar pelengkap penderita. Kalau ada waktu yang tidak ada kegiatan apa-apa, okelah ke gereja beribadah. Tetapi tidak utama. Nah, segala sesuatu yang tidak utama, hasilnya ya tidak tahu. Dan apa yang terjadi? Manusia lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti perintah Allah. Hawa nafsu, banyak berita, ya, banyak berita orang yang nuruti hawa nafsunya. Pacarnya sendiri disekap, disiksa dan sebagainya. Hawa nafsu. Dia tidak takut dengan agama, dia tidak takut dengan hukum, dia tidak takut dengan apapun juga. Hawa nafsunya ini yang diumbar dalam hidupnya. Nah, oleh karena itu kita diingatkan bagaimana Tuhan memperingatkan bangsa Israel. Ya, supaya kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Tidak sedikit pula orang Kristen yang meskipun kelihatan rutin beribadah, rutin datang ke gereja, belum tentu memiliki hati yang takut akan Tuhan. Matius 15 ayat 8 menuliskan demikian. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Sudah baik. Ada beberapa orang, ada kelompok yang sudah rajin ke gereja. Di gereja pun dia hanya memuji Allah dengan bibirnya, bukan dengan hatinya. Padahal Tuhan kepingin kita takut akan Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan. Yang mengakibatkan, yang membuat kita dapat menikmati damai sejahtera dalam hidup. Ya. Rasa takut akan Tuhan dibuktikan dengan taat pada perintah Tuhan. Jadi kalau saya takut akan Tuhan, saya pasti taat pada segala perintah Tuhan. Bahkan berani menolak bentuk-bentuk dosa. 1 Petrus 1 ayat 15 menyatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus
di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Makna kudus ini bukan kita tidak punya dosa sama sekali. Bukan. Ya. Tetapi makna kudus itu adalah kehendak hati memusuhi dosa. Kehendak hati melawan dosa. Sehingga perjalanan hidup kita ini makin lama, andai kata dicuci, makin lama, makin bersih, dan makin bersih. Kenapa? Karena Tuhan sangat membenci dosa. Kalau tahu itu dosa, kita harus berusaha. Kita harus mati-matian. Tidak mengerjakan apa yang diinginkan dosa itu. Sehingga hidup kudus dapat kita lakukan. Mazmur 33 ayat 8 dan ayat 9. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Ia memberi perintah, maka semuanya ada. Sekali lagi, takut kepada Tuhan menyebabkan seseorang menaruh iman percayanya kepada Tuhan. Takut akan Tuhan membuat seseorang itu taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nah, mari kita lihat bangsa Israel. Dia dapat menyeberangi laut Tebrau, laut Kalsom. Dia melihat Firaun dengan tentaranya dikubur di tengah laut itu. Dia menyaksikan kehebatan Tuhan. Dia menikmati hebatnya Tuhan. Di padang gurun 40 tahun. Dia menikmati pemeliharaan Tuhan. Bangsa Israel. Karena apa? Dia menjaga rasa takutnya kepada Tuhan. Dan Musa selaku pemimpin, dia memiliki karisma yang luar biasa. Dia menyuruh 2,5 juta penduduk berhenti, dia berhenti. Berjalan, dia berjalan. Nurut dengan Tuhan. Bahkan Musa mengatakan, tiap pagi kamu harus mengambil roti mana. Mereka mengambil. Perintah Tuhan mereka lakukan. Hasilnya apa? Hasilnya walaupun berjalan di padang gurun, dia tidak mengalami kelaparan. Dia tidak mengalami kehausan. Dia tidak mengalami sakit penyakit yang luar biasa. Karena mentaati perintah Tuhan membawa hasil yang luar biasa pada manusia itu. Nah, jadi bangsa Israel menumbuhkan rasa takut dan rasa hormat kepada Tuhan. Sehingga Daud dalam Mazmurnya mengingatkan bahwa seluruh penduduk bumi harus takut dan gentar kepada Tuhan. Karena firman-Nya semuanya jadi. Orang yang takut akan Tuhan pasti taat pada firman-Nya. Pasti melakukan apa yang menjadi perintah-Nya. Sehingga apa yang diperintahkan Tuhan jadi dalam kehidupannya. Nah, jadi mari kita belajar takut akan Tuhan dengan percaya sepenuhnya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Bahwa firman Tuhan itu merupakan jawaban dari setiap pergumulan hidup kita.
bahwa firman Tuhan itu merupakan kekuatan yang membuat kita mampu berjalan di tengah badai. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, dijagai Tuhan dengan penjagaan yang luar biasa. Mari kita wujudkan takut akan Tuhan ini dalam kehidupan keseharian kita. Jangan coba-coba kita lepas dari takut akan Tuhan. Jangan coba-coba kita hidup dengan pola dunia yang mulai dengan menjadi akar dari segala kejahatan, tamak akan uang. Lalu juga kita menjadi pemberontak, kita tidak berterima kasih. Itu merupakan peringatan Tuhan kepada kita. Sehingga kita benar-benar hidup takut akan Tuhan. Sekali lagi, takut akan Tuhan adalah taat dan percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah memberkati ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kau hadir. Dan firman-Mu yang telah kami wartakan ini tertanam dalam hidup saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah Bapak Ibu, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka. Dan dengan jadwal Minggu pagi jam 7 itu ibadah sekolah minggu. Sedangkan jam 9 itu ibadah umum atau ibadah raya. Kami mengundang Bapak Ibu yang belum bergereja, mari kumpul di GBS Haleluya supaya kita dapat menikmati indahnya bersama dengan Tuhan. Tiap hari Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab. Dan tiap hari Jumat ada 2 kegiatan. Yang satu Joyful Blessing, ibadah persekutuan doa dengan nama Joyful Blessing. Dan ada ibadah cabang. Jumat jam 6 sore. Sedangkan hari Sabtu ada ibadah Sat Night, ibadah untuk anak-anak kaum muda dengan nama Revive Generation. Kami juga mengundang anak-anak muda supaya kumpul bersama dengan kami, belajar firman Tuhan, belajar berorganisasi, belajar dengan cara-cara mudanya. Tuhan memberkati. Yang kedua, ibadah online itu tetap jalan. Karena ibadah online merupakan bagian untuk penginjilan. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang tergerak, yuk kita bersama-sama dalam ibadah online itu. Kita share ke 5 teman, kita share ke 5 sahabat. Supaya segera pergilah kamu, jadikanlah segala bangsa muridku tercapai melalui ibadah online ini. Nah Bapak Ibu, doakan supaya krunya sehat, semangat, alat-alatnya awet. Sehingga ibadah online ini didukung dengan dukungan doa dari Bapak Ibu jalan dengan baik. Nah, saya rasa pengumumannya cukup itu. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah memberkati kami sehingga kami dapat mengakhiri ibadah online. Dan sekarang ini kami berdoa untuk Ibu Gito yang kakinya sakit, untuk Bapak Ngadiman yang stroke ringan, untuk Ibu Sarah
yang asam lambungnya kadang naik. Ananda Stefani yang limpanya ada benjolannya. Lia yang matanya kurang tajam. Ibu Marmi yang kakinya pegel. Ibu Maria yang dadanya sakit. Ibu Nuryani yang sakit. Bapak Hinanto yang akan operasi katarak. Dan juga Ibu Wiwit pasca operasi patah kaki. Kami percaya engkau hadir, engkau jamah. Dalam nama Yesus jadilah sembuh. Kami bersyukur engkau telah sembuhkan Pak Gito, engkau telah sembuhkan Ibu Bambang, engkau telah sembuhkan Ibu Satinem, engkau telah sembuhkan Ibu Mintarsih. Mereka sehat Tuhan karena engkau mengasihi mereka. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya engkau telah membuka tingkap-tingkap langitmu dan mencurahkan segala berkat-Mu. Maka jemaat, kedangkanlah tanganmu. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Berkat untuk usaha pekerjaanmu. Berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu engkau heran karena engkau diberkati. Dan jika engkau pulang, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.